ジウェルド最大の利益のための最高の機器。 Halo para penonton, jumpa lagi di channel YouTube PT Indotara. Hari ini masuk lagi ke sesi review untuk unit welding dari Fuji Weld. Nah, unit yang akan kita review hari ini adalah unit dengan tipe pengelasan MIG. Nah, apa itu pengelasan MIG dan apa pengelasan jenis-jenis lainnya yang bisa disediakan oleh fitur dari Infermic 500 ini? Saksikan terus video ini sampai selesai. Oke, nah unit yang ada di depan kita sekarang hari ini adalah unit tipe MIG dan juga bisa pengelasan stick dengan tipe Fuji Weld Infermic 500W. Nah, Fuji Weld Infermic 500W ini termasuk mesin pengelasan yang bisa melakukan dua metode pengelasan, MIG dan stick. Nah, untuk para penonton yang belum tahu dua tipe pengelasan tersebut, nah bisa lihat video yang di sebelah kanan saya ini. Nah, di video sebelah saya ini menjelaskan bagaimana cara pengelasan MIG dan bagaimana cara pengelasan stick. Nah, kalau memang kurang jelas dari video sebelah kanan saya ini, para pemirsa bisa langsung cek playlist di sebelah kiri saya ini, yang dimana di playlist Fuji Weld ini sudah banyak saya mereview berbagai mesin pengelasan dari pengelasan stick, MIG, dan TIG. Oke, berikut perkenalan dari pengelasan MIG dan stick. Nah, kita langsung loncat ke review produk Fuji Weld Infermic 500W. Nah, sebelumnya mungkin para penonton sudah menonton video-video kita untuk MIG stick 250KD, 251KD, yang dimana mesin pengelasan tersebut wire feedernya ada di dalam unitnya langsung, atau bisa dikategorikan sebagai wire feeder built-in. Tapi untuk tipe Fuji Weld Infermic 500W ini, wire feedernya adalah wire feeder eksternal, yang dimana artinya Infermic 500W mempunyai satu keunggulan di atas 250KD, yaitu unit wire feedernya itu bisa dibawa kemanapun jauh dari unitnya. Oke, jadi unitnya misalkan stay di sini, kita mau pengelasan di situ, unitnya kita nggak perlu bawa sampai ke sana, tapi kita cukup membawa si external wire feedernya ke tempat pengelasannya. Oke, nah sekarang kita akan mereview satu-satu dulu. Sebelum kita mereview wire feedernya, kita akan mereview dari tampilan untuk unit Fuji Weld Infermic 500W ini. Nah, Fuji Weld Infermic 500W ini dengan external wire feedernya sudah dibalut polyurethane coating dari Jotun Norway, sehingga membuat unit ini yang pertama adalah terhindar dari korosi atau karat. Yang kedua, tampilan unit ini sudah elegan dari desainnya yang compact, kecil, dan mudah dibawa kemana-mana. Fuji Weld Infermic 500W juga sudah dilengkapi dengan 4 buah roda. 2 roda di bagian depan, 2 roda di bagian belakang. Nah, untuk Infermic 500W keunggulannya sama dengan tipe MIG stick 250KD dan 251KD, yang dimana di bagian belakang sudah ada support untuk tempat penaruhan tabung gas CO2. Ya, betul ya, untuk Infermic 500W ini menggunakan metode pengelasan gas, yang dimana gasnya bisa menggunakan gas CO2 atau mix CO2 atau campuran. Nah, tabung gasnya itu bisa ditaruh di bagian belakang ini, kemudian diikat dengan rantai ini ya, sehingga tabungnya itu tidak mudah jatuh dan unitnya bisa dibawa kemana-mana. Jadi untuk pengelasan Infermic menggunakan alat Infermic 500W ini, pengelasannya sudah sangat fleksibel dan available. Oke, nah setelah kita membahas tempat untuk penaruhan gasnya, kita akan membahas di bagian samping kanan dan samping kiri. Nah, di sini sudah ada logo Fuji Weld-nya. Sudah dilengkapi juga fan di sebelah kiri dan sebelah kanannya ya. Ini sebelah kirinya dan ini di sebelah kanannya. Nah, para pemirsa bisa lihat dari 2 buah ventilasi bagian kiri dan kanan, dan juga di bagian depan, dan juga di bagian belakang sudah dilengkapi dengan air cooling system, yang dimana potongan cutting dari unit ini juga sudah sangat rapi, kokoh, sehingga Fuji Weld Infermic 500W ini dikategorikan sebagai heavy duty welding industrial, yang dimana bisa beroperasi selama 24 jam continuous working duty cycle. Jadi para penonton cukup membeli alat ini bisa mengerjakan pekerjaan apapun selama pekerjaan itu membutuhkan proses pengelasan MIG
dan proses pengelasan stick. Oke. Nah, unit ini juga sangat cocok untuk para welder pemula yang ingin mencoba masuk atau terjun ke dunia pengelasan. Unit Infermec 500W ini sangat cocok untuk pilihan para welder. Karena apa? Karena berbagai macam fiturnya sudah disiapkan oleh Infermec 500W ini. Nah, kita akan ulik satu-satu fitur apa saja yang dimiliki Infermec 500W ini. Yang pertama, fitur dari Infermec 500W ini memiliki fitur IGBT inverter, yang dimana artinya penggunaan konsumsi daya listrik dari Infermec 500W ini sudah sangat irit sekali. IGBT inverter sendiri itu membuat performa dari Infermec 500W ini mencapai maksimalnya, tapi dengan penggunaan daya konsumsi listrik yang sangat rendah sekali, sehingga biaya dari listrik itu sudah sangat murah. Itu fitur pertama. Fitur kedua, unit VGA Infermec 500W ini dilengkapi dengan external wire feeder yang seperti saya sampaikan di depan, yang dimana external wire feeder ini bisa dibawa kemanapun dengan ukuran yang kecil ya. Nah, para pemirsa bisa lihat wire feedernya bisa dibawa kemanapun. Terus ketiga, untuk pembelian Infermec 500W ini kami sudah mensupport aksesoris free yang dimana para pemirsa bisa dapatkan secara gratis, sehingga ketika melakukan pembelian Infermec 500W ini para pemirsa sudah bisa langsung menggunakan unit ini. Nah, untuk aksesorisnya itu kita akan bahas nanti setelah kita membahas unitnya terlebih dahulu. Nah, unit keempat adalah unit Fuji Weld Infermec 500W ini. Para pemirsa dengan satu kali beli unit, para pemirsa bisa langsung mendapatkan dua tipe pengelasan sekaligus, tipe make dengan tipe stick. Nah, yang kelima adalah untuk metode pengelasannya itu sudah sangat sederhana, sangat mudah karena sudah dibantu oleh sistem dari Infermec 500W ini. Nah, kita langsung loncat saja. Nah, di sini ada beberapa LCD display, knob, dan tombol-tombol ya, para pemirsa bisa lihat. Nah, LCD display ini menunjukkan ampere, voltase, dan meter per menit. Yang artinya di display sebelah kiri ini yang saya tunjuk ini. Nah, jika para pemirsa melakukan metode pengelasan stick, maka display tersebut akan menunjukkan output current ampere sendiri. Nah, untuk Infermec 500W ini mempunyai kapasitas sampai dengan 500 ampere dengan rate output sebesar 60%. Jadi, yang untuk kanan adalah menunjukkan satuan meter per menit, yang dimana para pemirsa bisa melakukan settingan air feeder settingnya dari sini. Oke, kita lanjut ke bagian sebelah ini. Nah, di bagian sebelah sini adalah bagian LCD display untuk menunjukkan output current voltage, yang dimana unit ini ketika beroperasi. Nah, di sini ada indikator voltase masuk, artinya menandakan unit listrik sudah masuk ke dalam unit input voltage-nya. Di sini menandakan untuk thermal protector atau perlindungan dari bagian listriknya sendiri jika terjadi malfungsi pada tegangan listrik atau kelebihan panas. Jadi unit Fuji Weld inverter Infermec 500W ini sudah dilengkapi dengan thermal protector. Nah, di sebelah ini, ujung ini menandakan unit sudah beroperasi. Oke. Nah, kita lanjut ke bagian knobnya ini. Bukan knob, bagian tombolnya ini ada 6. Oke. Nah, di bagian knobnya juga para pemirsa bisa cek di sini. Ini adalah dua pengelasan metode berbeda. Jika para pemirsa memilih tipe pengelasan untuk merah adalah indikator untuk stick, yang kiri adalah indikator untuk pengelasan make. Oke, yang seperti tadi saya sampaikan di display ini. Nah, di sebelah sini adalah untuk pengelasan make dan pengelasan stick, indikatornya juga. Dan di sini untuk pengaturan out force dari make atau gas checkingnya juga. Nah, di sini para pemirsa bisa cek. Jika para pemirsa ingin memilih pengelasan stick, para pemirsa harap indikatornya menyala di bagian stick dengan cara menekan tombol ini. Tapi jika para pemirsa ingin melakukan pengelasan make, para pemirsa bisa langsung menekan tombol ini dan lampu indikatornya menyala di pengelasan make. Nah, untuk tombol ini untuk mengatur metode pengelasan make ya, bukan metode pengelasan stick. Nah, jika pemirsa memilih pengelasan make dan ingin memilih metode tutik, artinya para pemirsa cukup tekan tombol ini menyalakan indikator di bagian tutinya. Nah, perbedaan tuti dan forti sendiri adalah jika para pemirsa ingin melakukan pengelasan yang berbeda, seperti pengelasan terus menerus berlanjut tanpa berhenti, atau pengelasan yang dimana ada jedanya.
di tengah-tengah proses pengelasan. Nah, itu adalah bisa para pemirsa pilih dari proses pengelasan 30 dan 40. Nah, di sini adalah tipe untuk manual dan unify. SYN ini adalah untuk unify ya. Nah, untuk manual ini adalah manual welding adjust current untuk pengelasan stick. Nah, sedangkan untuk unify itu adalah unit Fuji Weld Invermec ini bisa mengadjust secara otomatis ketika para pemirsa melakukan pengelasan mic. Nah, di sebelah bawahnya ini, sebelah kirinya ini ada pilihan 1.0, 1.2, 1.6. Ini digunakan untuk pemilihan dari ukuran wire-nya. Ukuran wire-nya. Jika para pemirsa menggunakan ukuran 1,2, para pemirsa bisa pilih indikator di ukuran 1,2. Nah, 1,0, 1,6. Jadi ada 3 pilihan untuk welding wire-nya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini untuk tombol untuk pengelasan mix maksud saya, ada pilihan CO2 atau mix. Nah, jika para pemirsa menggunakan gas pure untuk CO2 tanpa campuran, para pemirsa cukup tekan tombol indikatornya dan menyalakan lampunya di CO2. Tapi jika para pemirsa menggunakan gas campuran, mungkin ada campuran argon dan lain-lain, karena pemirsa bisa pilih metode mix. Nah, sebelah terakhir ada tombol ini untuk gas checkingnya, yang menandakan apakah gasnya sudah masuk atau belum. Nah, cukup sederhana kan tombol-tombolnya ini, walaupun terlihat banyak, tapi tombol-tombol ini akan membantu para welder pemula dalam melakukan pengelasan mic atau pengelasan stick. Nah, di bawahnya ini ada 3 buah soket. Yang pertama ada soket positif, soket kontrol kabel, dan soket untuk minus ya. Nah, soket positif dan minus itu tentunya akan dikonektingkan ke gunnya, mic gunnya, dengan arc clamp-nya. Tapi untuk kontrol kabel ini akan disambungkan ke bagian external wire feeder yang ada di belakang ini ya. Nah, di sini external wire feeder yang di sini akan dikonekkan ke sini. Nah, di sini adalah untuk connectingkan gas hose-nya ya, gas hose-nya dari tabung gasnya. Oke, nah nanti untuk wire feedernya para pemirsa bisa langsung taruh di sini wire-nya. Gulungan wire-nya bisa para pemirsa langsung taruh di sini. Nah, untuk external wire feedernya sendiri itu sudah dilengkapi dengan beberapa settingan. Oke. Yang di bawah sini adalah kontrol kabel untuk sambungan dari sini jika para pemirsa ingin ada sambungan lagi. Dan sini untuk juga bagian connecting gasnya. Nih, ini kan nyambung ya. Ini untuk masuk, ini untuk keluarnya. Nah, di sini adalah untuk aturan welding current-nya dengan welding voltage-nya. Jadi para pemirsa bisa langsung melakukan settingan welding current dan welding voltage langsung dari external wire feeder. Kenapa? Karena yang saya bilang tadi, kontrol kabel dari unit Invermec 500W sudah disambungkan ke kontrol kabel yang ada di external wire feedernya, sehingga para pemirsa bisa langsung melakukan penyetingan untuk welding current ampere dan welding voltage-nya langsung dari sini. Nah, untuk pilihan manual sama unify itu para pemirsa bisa langsung klik switch yang ada di sini. Oke, nah untuk pilihannya ada manual dengan unify yang tadi saya jelaskan di awal. Nah, untuk ampere dari wire feed motornya sendiri itu menggunakan ampere sebesar 5,5 ampere dengan rate voltage-nya 24 volt. Jadi untuk motorannya itu dan sangat kecil sekali sehingga tidak akan membuat external wire feeder ini kelebihan beban sehingga mudah dibawa kemana-mana. Di bagian belakangnya sendiri ini para pemirsa sudah bisa lihat di sini sudah dilengkapi dengan kontrol fuse 3 ampere dan juga sudah dilengkapi dengan colokan untuk heatnya ya. Untuk gas regulatornya bisa dicolokkan ke sini. Terus di sini sudah dilengkapi dengan PCB 3 pas dengan kapasitas 63 ampere. Jadi untuk unit Invermec 500W ini sudah menggunakan daya maksimal inputnya ampernya itu sampai dengan 41,6 ampere. Nah, para pemirsa bisa lihat di sini untuk stiker dari template Fuji Weld-nya. Di sini para pemirsa bisa lihat untuk penggunaan dari current output current voltage-nya jika penggunaan mic dan MMA. Jika para pemirsa menggunakan mic sampai dengan 500 ampere dengan rate 60%, maka output current voltage-nya adalah sebesar 39 volt. Yang para pemirsa bisa hitung sendiri berapa penggunaan daya listriknya maksimal ya. Tapi ingat sekali lagi itu hanya perhitungan maksimalnya, tapi secara kenyataannya adalah konsumsi daya listriknya akan lebih rendah lagi dari perhitungan para pemirsa karena
unit ini sudah menggunakan IGBT inverter. Untuk MMA-nya sendiri, para pemirsa sudah bisa lihat dengan penggunaan 60% dari 490 ampere, artinya output current voltage-nya mencapai 39,6 volt. Nah, untuk unit Fuji Watt Invermake 500W ini juga sudah dilengkapi dengan kabel 3 pas dengan panjang mungkin 3 meter. Ukuran dari kabelnya ini sendiri sudah menggunakan ukuran 4x6 mm persegi. Jadi para pemirsa tinggal sambungkan dengan soket atau plug industrial yang mempunyai 4 buah pin. Oke. Nah, untuk unit Fuji Watt-nya kita berikut beberapa yang akan para pemirsa dapatkan jika melakukan pembelian dari Invermake 500W ini. Nah, Invermake 500W ini juga sudah dilengkapi 1 tahun di bagian elektrikal, yang berarti selama jasa garasi tersebut para pemirsa akan mendapatkan garansi spare part, jasa servis berdasarkan ketentuan spare part yang bisa diklaim ya. Nah, untuk pembelian spare part consumable yang mempunyai masa lifetime, para pemirsa atau para penonton bisa langsung request ke tim sales after sales department PT Indotara Persada yang kontaknya kami tinggalkan di bawah ini. Yang dimana jika para pemirsa ingin membeli spare part consumable-nya mungkin ya seperti tips atau fuse dan lain-lain, itu para pemirsa bisa langsung request ke tim after sales department PT Indotara. Nah, setelah kita mereview unitnya, mari kita review untuk aksesorisnya. Aksesoris pertama, para pemirsa tentu sudah akan mendapatkan earth clamp dengan panjang sekitaran 3 meter yang sudah dilengkapi DINSE konektor dengan ukuran 70 sampai 95, yang dimana kapasitas ini untuk 500 ampere. Oke. Nah, untuk ini para pemirsa bisa langsung connectingkan di soket dari unit Invermake 500W-nya ya, yang di bagian soket minusnya tadi yang saya tunjukin di bagian awal. Nah, oke. Nah, untuk yang ini para pemirsa sudah mendapatkan gas hose sepanjang 5 meter, yang dimana para pemirsa artinya mengkonektingkan gas hose ini di bagian belakang unit wire feedernya ini ya. Nah, saya kasih lihat. Para pemirsa yang di bagian sini, para pemirsa cukup konekkan di bagian sini ya. Tinggal kunci aja. Nah, seperti ini ya. Nanti ya. Nah, untuk connecting untuk gasnya. Oke. Nah, kita lanjut ke bagian sebelah sini. Nah, aksesoris ketiga. Aksesoris ketiga para pemirsa sudah mendapatkan, kita bahas dulu. Torch-nya sepanjang 3 meter dengan tipe QTB 350 yang para pemirsa bisa connectingkan untuk ke bagian depan dari wire feeder. Yang saya bilang tadi, 2 buah soket ini para pemirsa bisa langsung connectingkan di sini. Nah, untuk aksesorisnya para pemirsa bisa langsung connectingkan di sini. Oke, yang di sini. Yang di sini masukin ke sini. Yang di bagian gas ini masukin ke sini. Oke. Nah, ini untuk colokan torch-nya, sehingga torch-nya ini bisa dibawa-bawa kemana-mana bersamaan dengan external wire feedernya. Nah, aksesoris keempat nih. Aksesoris keempat adalah aksesoris yang paling lengkap, yang sudah dilengkapi dengan control cable. Yang ini, model ini para pemirsa harus connectingkan ke bagian belakang dari external wire feedernya ya. Nah, para pemirsa bisa lihat. Nah, di sini ya, connectingkan di bagian sini. Terus yang satu laginya, soket satu laginya, yang ini diconnectingkan ke bagian belakang dari unit Invermake 500W. Nah, untuk ini sudah dilengkapi dengan grounding cable sepanjang 5 meter. Terus juga sudah dilengkapi dengan DINSE konektor sepanjang 5 meter juga. Dan juga sudah dilengkapi dengan selang gas ya. Nah, ini selang gas yang para pemirsa bisa langsung connectingkan dengan unitnya di bagian belakang, di bagian depan sini ya, di bagian belakang sini. Nah, itu para pemirsa bisa langsung connectingkan langsung dari aksesoris keempat ini. Nah, gimana? Untuk pembelian Invermake 500W dengan harga yang sangat ekonomis, para pemirsa sudah mendapatkan 4 buah aksesoris, 1 buah external wire feeder, dan 1 unit pengelasan mic dan stick. Kurang apa lagi? Nah, jika para pemirsa tertarik dengan unit yang saya review hari ini, para pemirsa bisa langsung datang ke Geraha PT Indotara Persada di lokasi di Cikupa, Tangerang, di mana unit ini kami taruh di showroom kami, sehingga para pemirsa bisa langsung datang dan cek kelengkapan unitnya, fisik unitnya, spesifikasi unitnya, mencoba unitnya, membawa kemana-mana apakah ringan atau tidak sesuai dengan review video hari ini. Nah,
Untuk para pemirsa yang mungkin belum punya waktu untuk datang ke sini, para pemirsa tidak perlu khawatir. Para pemirsa bisa langsung kontak tim talent departemen kami yang nomornya kami tinggalkan di kolom description. Atau para pemirsa bisa langsung cek marketplace kami yang ada di Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli, dan tempat marketplace lainnya. Bisa langsung cari official PT Indotara Persada. Nah, untuk beberapa aksesoris ini, ya seperti saya bilang, akan didapatkan secara free. Tapi untuk aksesoris pemasangan stick untuk electro holdernya, para pemirsa harus merequest khusus ke tim sales departemen kami, sehingga waktu pembelian para pemirsa bisa langsung dapatkan aksesoris electro holdernya. Jadi jangan lupa, jika para pemirsa ingin aksesoris electro holdernya juga, para pemirsa harus langsung request ke tim sales departemen PT Indotara Persada. Nah, sebelum saya mengakhiri video review hari ini, saya mengundang para pemirsa yang mungkin bergerak di bidang multimedia atau punya hobi vlog atau tag video, bisa langsung datang ke Gerak PT Indotara. Mungkin ingin tag video di sini, ingin review atau ingin coba unit dari PT Indotara Persada, kami persilakan untuk datang ke Gerak PT Indotara Persada. Nah, untuk para penonton yang sudah subscribe channel YouTube PT Indotara Persada, kami ucapkan terima kasih banyak sudah share dan like. Buat para penonton yang belum subscribe, segera subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Karena jika para pemirsa tidak nyalakan lonceng notifikasinya, para pemirsa akan ketinggalan beberapa update video review produk dari Fujiweb yang ada di belakang saya ini, yang mungkin suatu hari nanti akan bermanfaat untuk para penonton atau para penonton membutuhkannya untuk pekerjaan para penonton. Nah, sekian video review kita hari ini. Kita akan jumpa di video review berikutnya. Bye-bye.